Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Salat merupakan kewajiban yang Allah berikan pada kita semua, kaum yang mukmin, kaum yang muslim. Hal itu kita tahu dari firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Apabila kamu telah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian, kalau sudah amat tentram, maka kerjakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mukmin dengan tertentu waktunya. Ayat ini meminta kita untuk salat dengan sempurna setelah dalam keadaan tenang, setelah dalam keadaan tentram. Karena memang di balik ayat ini pesan mengenai salat dalam keadaan perang. Salat itu merupakan perbuatan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Bahwa perbuatan yang akan pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Oleh karena itu maka salat merupakan etalase di dalam amaliyah kita di hadapan Allah. Sebagaimana etalase tentu kita harus menampilkan hal-hal yang paling baik, hal-hal yang paling sempurna agar memberi daya tarik, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyempurnakan salat kita? Tidak lain untuk menyempurnakan salat kita adalah mengikuti ajaran, mengikuti contoh dan tauladan dari orang yang pertama kali mengajarkan salat kepada kita. Dan perintah untuk mengikutinya datang pula dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berkatalah wahai Muhammad, bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah itu yang Maha Pengampun dan yang Maha Pengasih. Juga di ayat yang lain Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ini menjadi landasan bagi kita semua. Karena Allah akan mencintai kita kalau kita mencintai Rasul. Ini logika yang memang sangat masuk akal. Karena kita melihat sesuatu dari ekspresi keagamaan pembawa ajaran kita. Dan dia adalah pihak yang dipercaya Allah. Sehingga patut kita untuk mengikutinya. Salat menurut sabda Rasul merupakan core dari keislaman kita itu sendiri. Itu tergambar dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Rasul dan bertanya tentang Islam. Lalu Rasul menjawab bahwa Islam itu adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Bahwa Islam itu adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika ditanya, adakah yang lain wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tidak. Illa ang tatawwa, kecuali hendak bertatawwu. Ini juga menguatkan kita betapa pentingnya salat di dalam Islam. Dan tentu betapa pentingnya pula kita harus menyempurnakan salat kita. Bagaimana menyempurnakan salat kita? Dalam rangka ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul pun menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
semakin kuatlah bagi kita semua bahwa sholat itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasul hari ini? Kita tidak bisa menyaksikannya. Sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Rasul yang telah direkam oleh para ulama hadis, insya Allah cukup memberikan pelajaran bagi kita semua. Cukup memberikan informasi bagaimana praktek-praktek sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah dalam pertemuan ke depan kita akan bicara mengenai bagaimana sholat-sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.